Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, mengawali pembicaraan ini saya ingin menceritakan sebuah gambaran semangat dari salah seorang pemuda pada zaman Rasulullah, yaitu Abdullah bin Amr bin Ash. Ketika itu terjadi dialog antara Rasulullah dengannya. Lalu Abdullah berkata, "Aku mengumpulkan Al-Quran dan membacanya setiap malam." Mendengar Abdullah berkata seperti itu, maka Rasulullah merasa sangat iba, merasa sangat kasihan serta khawatir. Seraya ia berkata, "Wahai Abdullah, sungguh panjangnya waktu yang kau lalui dan aku khawatir engkau akan merasa bosan serta berhenti membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dalam 30 hari." Mendengar Rasulullah menganjurkan seperti itu, Abdullah berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, saya masih muda. Izinkan saya untuk menikmati masa kuat dan masa mudaku ini." Rasulullah yang sadar akan semangat dan mengerti akan ketakwaan seorang Abdullah, maka ia pun memberikan anjuran kedua. "Wahai Abdullah, bacalah Al-Quran dalam 20 hari sekali." Maka mendengar kata itu, Abdullah belum merasa puas. Akhirnya dia kembali berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku menikmati masa kuat dan masa mudaku ini." Lalu Rasulullah SAW kembali memberikan pilihan ketiga. "Kalau begitu, wahai Abdullah, bacalah Al-Quran dalam waktu 10 hari." Mendengar kata itu, Abdullah belum juga merasa puas dan ia kembali berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku menikmati masa kuatku dan masa mudaku ini." Rasulullah yang mengerti semangatnya, dia kembali berkata, memberikan pilihannya, "Baiklah Abdullah, bacalah Al-Quran dalam waktu 7 hari." Abdullah ternyata juga belum merasa kuat. Dia merasa dia mampu melakukan hal yang lebih dari apa yang atas dianjurkan oleh Rasulullah. Lalu dia kembali berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk menikmati masa kuat dan masa mudaku ini." Namun Rasulullah menolaknya semata-mata karena Rasulullah khawatir akan terputusnya amal soleh pemuda tersebut. Karena sebaik-baiknya amal adalah amal yang terus dilakukan secara terus-menerus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Pergunakanlah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, serta pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Terkait dengan poin pertama tadi, yaitu tentang perintah pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pemuda adalah harapan. Pemuda adalah masa yang penuh dengan harapan. Pemuda adalah masa yang penuh dengan cita-cita. Pemuda adalah masa yang penuh dengan romantika keindahan. Keindahan yang dihiasi oleh fisik yang masih kuat, berjalannya masih cepat, pendengaran masih akurat, serta berpikiran masih jernih. Maka pantas bila pemuda menjadi penentu terbangunnya sebuah negara dan bangsa, menjadi penentu, menjadi tulang punggung sebagai tegaknya agama atau merosotnya sebuah agama.
Dalam Al-Qur'an dalam pergalayan An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku fi khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah orang-orang merasa takut jika mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, dan mereka merasa takut sejahtera. Oleh karena itu, kita harus merasa takut jika kita nanti meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Bagaimana generasi yang lemah? Generasi lemah seperti apa? Lemah dalam ilmu, lemah dalam akhlak, lemah dalam harta, dan yang paling penting adalah lemah dalam agama. Maka pemuda seharusnya adalah sosok yang dahsyat. Sejarah kehidupan mencatat bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya dilakoni sebagian besar oleh mereka yang diarili oleh darah pemuda. Terbangunnya sebuah negara, jatuhnya sebuah kekuasaan, bangkitnya sebuah peradaban, hingga lahirnya penemuan teknologi terbaru. Kebanyakan tercatat di dalamnya terdapat kontribusi yang sangat besar dari seorang pemuda. Begitu pula dengan Islam. Awal perjuangan Islam pada awal terbitnya selalu diperjuangkan oleh para pemuda utusan Allah, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Para pendukung dakwah ini menerobos jaring-jaring kejahiliahan, menerobos jaring-jaring kebodohan yang dengan semangat muda mereka. Jadi para kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai pemuda generasi bangsa dan agama, hendaknya kita mempunyai semangat yang tinggi untuk kelak menjadi generasi muda yang dibanggakan, diharapkan, dan dicita-citakan oleh agama dan bangsa kita. Mungkin cukup sekian untuk saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.